Halo Bu Rizka. Halo Pak Hendika, bagaimana? Oh, hari ini Bu Rizka kosong jam berapa ya? Saya ingin berbincang sedikit nih. Oh begitu. Ini kebetulan saya sedang kosong Bapak. 2 jam ini saya tidak ada kelas, jadi bisa kalau kita mau berbincang, Oke, boleh kita ngobrol sebentar ya Bu? Saya mau bercerita boleh. soal murid saya nih. Oh jadi gimana? Cerita dulu. Eh, Coba Nah, ceritakan dulu. gini Apa Bu. sih yang akan kita diskusikan pada hari ini? Nah, saya tuh ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Iya. Tentang apa Pak? Nah, saya menemui salah satu kelas itu tidak fokus dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, Bu. Kadang tuh ketika pembelajaran, kepalanya tuh diletakkan di meja sambil melamun, terus tidak memperhatikan saat saya menjelaskan. Ditambah lagi, kelas itu sering terlambat mengumpulkan tugas, Bu. Kemudian 50% siswanya tuh mendapat nilai ulangan di bawah KKM. Nah, kira-kira seperti itu, Bu, masalah saya. Oh seperti itu. Nah kira-kira apa ya Pak yang bisa saya bantu? Atau mungkin Pak Hendika mungkin apa sih tujuan akhir nanti diskusi kita ini pengennya seperti apa kayak gitu? Ada enggak, Pak? Nah, iya. Nanti setelah kita diskusi itu saya berharap tuh saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya rasakan tadi, Bu. Hmm, oke. Jadi tadi Bapak cerita kalau anak-anak banyak tidak fokus seperti itu ya, Pak ya, sama tidak antusias gitu nggih. Oke, Bu. Dan Ya, seperti tambah itu. lagi ngumpulinnya tugas juga banyak yang terlambat, ada lagi nilainya juga di bawah KKM seperti itu ya, Pak ya. Iya, betul sekali, Bu. Nah, Pak Hendika, kira-kira menurut Pak Hendika itu apa sih yang membuat anak-anak itu anak-anak di kelas itu tuh kurang bersemangat mengikuti pelajaran tuh apa sih, Pak? Kira-kira nih, Pak. Apa ya, Bu? Saya tuh sebenarnya tuh ngajar tuh sama seperti di kelas-kelas lain, tapi baru kelas ini saja sepertinya yang ada masalah seperti itu, Bu Rizka. Oh begitu. Jadi di kelas-kelas lain tidak ya Pak ya, hanya kelas ini saja. Iya, saya rasakan tuh hanya di kelas ini, Bu. Kelas-kelas lain tuh lancar dan aman-aman saja. Oh, nggih. Pak Hendika kalau boleh tahu nih, biasanya Pak Hendika itu menggunakan metode apa media pembelajaran yang kayak gimana sih kalau pas ngajar sehari-hari di semua kelas ya Pak ya? Sama atau beda Iya. atau mungkin beda-beda gitu? Oh, kalau saya tuh sama semua, Bu. Biasanya medianya tuh saya pakainya buku paket, terus ada juga buku pendamping. Kalau media lain sih saya belum ada sih, Bu. Sama, semua kelas saya pakainya seperti itu, Bu. Oh, berarti semua kelas itu menggunakan media sama metode yang sama ya Pak ya? Oh, Iya, sama. buku paket itu nggih, buku paket yang dari sekolah itu nggih BSE itu ya? Nah, iya, oh, Bu, itu buku yang saya pakai. Selain itu nggak ada Pak? Maksudnya metode-metode lain itu ada nggak Pak? Oh, ya kalau metode tuh kadang saya meminta anak-anak itu untuk meringkas materi yang ada di buku, Bu. Oh. Iya. Baik. Nah, eh, mungkin nih Pak ya, metode lain yang bisa digunakan kan yaitu ya apa tadi meringkas seperti itu nggih, memanfaatkan papan tulis yang ada di kelas juga nggih Pak nggih. Nah, oh Bu, iya. Biasanya tak suruh nulis di papan ringkasannya tadi, terus disalin anak-anak. Seperti itu, Bu. Oh begitu. Jadi sebenarnya Pak Hendika sudah banyak menggunakan metode sama media ya Pak ya. Kan sudah menggunakan metode ceramah, sudah menggunakan metode menjelaskan langsung kayak gitu sampai menggunakan media buku paket sama media-media yang ada di papan tulis juga sudah digunakan nggih. Iya, Bu. Tadi saya juga kan sudah ada beberapa metode dan media yang saya gunakan. Kadang juga saya tuh sebenarnya sudah ada diskusi juga sih, Bu, sama anak-anak tuh Hmm. pas pembelajaran. Oh, baik. Oh iya, Pak. Hmm, kira-kira dari apa yang disampaikan Pak Hendika tadi, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu skala berapa Bapak sekarang berada dalam mencapai tujuan biar anak-anak itu antusias kayak gitu. Usahanya Bapak itu kira-kira dari 1 sampai 10 itu berapa? Mungkin skala 7 sih, Bu. Kalau 7 menurut ya, Pak saya. ya. Iya. Iya. Pak Hendika, mungkin ya di luar itu toh, apakah ada media atau metode lain yang digunakan, Pak? Kayak bisa jadi kayak apa ya?
PPT seperti itu atau mungkin menggunakan media-media lainnya gitu? Oh iya, saya kok nggak kepikiran ya Bu, kalau PTT sama oh di kelas saya tuh sebenarnya ada LCD Bu, Oh, ada sama LCD nggih, ada Pak, nggih? PC, heeh, sama ada Nah, PC. nggih 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 nggih. Nah, kira-kira Pak Hendika, apa dari itu ya, dari apa yang disampaikan Pak Hendika dan apa aja yang ada di kelas-kelas Pak Hendika itu, kira-kira ada nggak solusi-solusi yang ada di pikiran Bapak untuk apa ya memancing anak-anak kelas ini tuh biar antusias kayak gitu. Kira-kira ada nggak Pak? Eh, Mungkin saya ngubah cara saya ngajar Bu. Ada media PC sama video itu akan manfaatkan Bu. Tapi apa ya Bu ya kira-kira? Baik. Kira-kira apa ya? Mungkin itu Pak di kelas ada apa seperti itu bisa kita manfaatkan bersama. Hmm, Kebetulan tuh kan saya ngajar sejarah ya Bu ya. J. Biasanya tuh saya kalau ngajar tuh ya sekedar saya jelaskan saja gitu Bu. Jadi tak jelaskan, tak tulis di papan tulis, kemudian saya menjelaskan dari buku, baru seperti itu sih Bu. Pak. Oh iya Pak. Eh, saya mengerti yang yang Bapak rasakan. Jadi Bapak itu sudah berusaha semaksimal mungkin gitu nggih. Nah, sebelumnya Pak, apakah pernah ada anak yang menyampaikan sesuatu tuh berkaitan dengan pembelajaran sejarah kepada Bapak enggak? Oh iya pernah Anak-anak sih kayak Bu. gitu. Oh, kemarin Nggih, pas banget di kelas yang ini, yang saya ada masalah ini. Salah satu anak nggih. tuh ngomong kalau dia tuh ngantuk kalau kita pas jelaske, terus mereka tuh bosen cuma mendengarkan saja Pak gurunya jelaske. Jadi mereka tuh jadi ngantuk dan nggak antusias seperti itu. Mereka tuh minta, "Pak, mbok ngajar pakai cara lain gitu loh, Pak." Nah, seperti itu. Oh, sudah ada yang bilang seperti itu Pak, anak-anak Pak. Iya, Di kelas ada itu yang saja, bilang seperti Ndra, itu. Iya, atau di kelas adalah lain yang juga? di kelas ini sih Bu yang baru ngungkapke kemarin itu. Belum Oh, lama ini, begitu. 2 mingguan ini gitu ya. Begitu. Kalau boleh saya menyimpulkan ya Pak ya, dari apa yang disampaikan Pak Handika itu berarti kelas ini itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran mungkin salah satunya karena anak itu eh, capek nyatet atau mungkin ngantuk gitu ya Pak, atau ngantuk ketika mendengarkan penjelasan dari Pak Handika gitu ya. Kemudian itu akan berimbas pada ulangan hariannya itu akhirnya nilainya di bawah KKM seperti itu ya Pak ya. Iya Bu, betul Bu. Biasanya cuma saya jelaskan, kemudian nanti mereka saya minta meringkas di buku, atau juga mereka nanti meringkas dari catatan yang saya berikan di papan tulis, seperti itu sih Bu. Yang selama ini Geng, saya geng, 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 lakukan. geng. Nah, kira-kira nih Pak dari simulan itu tadi tuh, kira-kira Pak Hendika apa yang ingin dilakukan Pak Hendika? Nah, berhubungan dengan tadi ya Bu, saya tuh punya eh, angan-angan. Tadi ada PC, ada LCD, saya akan mengajar sejarah. Ini saya tuh pengen menayangkan film-film yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang lampau seperti itu sih Bu. Oh iya ya Pak ya, kan itu kan sudah ada apa ya media-media yang bisa digunakan gitu. Nah, eh, kalau seperti itu, hmm, ada nggak sih Pak film-film yang soal sejarah gitu yang kita bisa lihatkan ke anak gitu? Kira-kira ada nggak Pak? Kalau setahu saya sih biasanya film itu ada film G30S PKI, terus ada film Majapahit, ada tentang film Gajah Mada, perang-perang seperti itu sih Bu, setahu saya. Oh iya iya iya. Oh geng geng itu ada filmnya ya Pak ya. Terus ada film kalau nggak salah ada Gajah Mada, Sultan Agung itu ya Pak. Iya Bu, heeh. Film-film anak zaman sekarang itu loh Bu. Oh, Berarti kira-kira Pak kalau sudah ada PC, sudah ada LCD di kelas nggih, sudah ada berarti film itu sudah ada. Kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan biar anak-anak itu antusias? Nah, sebenarnya tuh saya tuh pengen menayangkan film-film tadi, tapi saya sendiri Nggih. tuh juga bingung. Saya nonton filmnya itu juga baru potongan-potongan itu pun dari YouTube, Bu.
Untuk film Oh, fullnya berarti tuh saya nggak tahu gimana caranya. oh gitu. Nggih, berarti eh kita harus mencari solusi dari itu dulu ya, Pak ya. Solusi untuk sudah ada PC, sudah ada LCD, sudah ada filmnya, tapi Pak Hendika filmnya masih kepotong-kepotong gitu ya, Pak ya. Nah, iya Bu. Kira-kira tuh Nggih, saya tuh piye gitu untuk mendapatkan film fullnya. nggih, nggih, nggih. Nah, berarti untuk mengatasi hambatan itu kayaknya kalau film itu di YouTube kan potongan-potongan gitu, Pak nggih. Iya Bu, potongan-potongan Bu. Nggak ada Potongan-potongan. fullnya. Kayaknya kita bisa memanfaatkan itu ya, Pak. eh, Keterlibatan orang lain kayak gitu. Dalam artian di sini kan ada tim IT nggih. Apakah itu bisa membantu Bapak kira-kira? Oh iya ya Bu, iya betul sekali. Oh, berarti besok tuh saya akan mencoba menemui teman-teman dari IT yang akan membantu saya menyiapkan video-video yang akan saya gunakan untuk mengajar Nggih, seperti itu ya Bu ya. nggih, nggih, nggih. Nggih, kalau menurut saya juga seperti itu Pak. Dalam artian kan sudah jelas kalau kayak gini nggih. Berarti Pak Hendika mengalami permasalahan anak tidak antusias sehingga mengakibatkan nilainya di bawah KKM seperti itu. Kemudian Pak Hendika sudah punya ide nih mau menghadirkan film-film ke kelas kayak gitu toh. Nah, Iya ternyata tapi betul. film-filmnya kok kepotong-kepotong kalau dilihat di YouTube ya Pak nggih. Nah, nanti Nggih, nggih. kalau kita bisa bekerja sama dengan tim IT itu, mungkin nanti beliau bisa menghadirkan film yang secara keseluruhan seperti itu. Nah, kira-kira eh, ukuran sukses dari rancangan aksi yang Bapak buat tadi nanti akhirnya apa nanti? Kalau sudah anak-anak sudah melihat, sudah mengikuti pembelajaran kayak gitu. Nah, nanti itu saya berharap tuh setelah saya mencoba menggunakan cara yang berbeda dalam mengajar, saya harap anak-anak tuh lebih antusias mengikuti pembelajaran, kemudian eh, nilai-nilai mereka tuh dapat naik saat ulangan, jadi bisa ada di atas Nggih, KKM nggih, seperti itu Bu, tidak seperti kemarin. nggih. Terlebih itu ya Pak ya, antusiasmenya anak itu biar meningkat gitu nggih. Oke, iya, seperti itu Bu. Saya rasa itu bisa Pak, karena anak-anak kan pasti kan seneng ya kalau diajak nonton-nonton kayak gitu daripada eh, nonton sendiri kan, nonton bareng-bareng kayak gitu kan berasa nanti di bioskop seperti itu ya Pak ya. Iya, iya Bu. Heeh. Nah, itu akan saya coba terapkan menggunakan media LCD untuk menayangkan film-film, mungkin di kelas ini dulu, terus bisa berlanjut di kelas-kelas yang lain. Mungkin kelas-kelas yang lain juga akan lebih antusias mengikuti pembelajaran saya, seperti itu, Bu. Ya, baik. Oke, baik. Berarti itu ya Pak. Bapak sudah bisa dapat, sudah tahu apa sih yang harus dilakukan seperti itu nggih. Jadi nanti kita tinggal actionnya kapan ini kita mau actionnya ini. Nah, ya berarti yang harus segera saya lakukan tuh mulai minggu ini saya harus menghubungi teman-teman dari IT dulu. Saya Iya. berkonsultasi, meminta bantuannya untuk menyiapkan film. Mungkin minggu depannya saya bisa langsung mempraktekkan di kelas menonton film dengan anak-anak seperti itu, Bu. Nggih, nggih, nggih. Siap, siap, siap. Ya, berarti nanti bisa ketemu langsung sama tim IT ya, Pak ya. Ketemu tim IT. Nah, ketemu tim IT, semoga nanti tim IT-nya juga pasti deh, pasti tim IT akan bisa membantu Pak itu, Pak. Itu kan kayaknya itu bukan hal yang susah ya. Insya Allah nanti tim IT juga bisa membantu Pak Hendika untuk menghadirkan film-film itu dan nanti juga bisa memanfaatkan apa yang ada di kelas gitu nggih Pak nggih. Nggih, Bu, iya. Saya yakin teman-teman pasti akan membantu karena teman-teman di sekolah kita ini sangat luar biasa. Mereka sangat baik kepada rekan-rekannya yang lain kalau sedang menghadapi kesulitan seperti itu, Bu. Nggih, nggih, nggih. Baik, bagaimana Pak rasanya ngobrol-ngobrol sama saya? Ya, saya sudah lega ya, Bu. Pertama lega, saya sudah menyampaikan keluh kesah saya tentang permasalahan pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga mendapatkan pencerahan dari Bu Rizka tentang bagaimana saya harus menghadapi masalah yang saya alami tadi. Kemudian dengan memberikan
beberapa alternatif-alternatif yang mungkin bisa saya ambil untuk menjadi alternatif penyelesaian masalah yang saya alami tadi, Bu. Ji, baik. Berarti ya itu tadi kan kita sama hanya sharing-sharing ya Pak. Siapa tahu saya bisa membantu seperti itu. Tapi nanti ke depannya nanti saya harap juga kita bisa bersinergi lagi ya. Dan saya bantu sebisa saya Pak. Nanti kalau waktu ketemu tim IT, nanti kalau tim IT-nya ternyata lagi sibuk, nanti kita bisa bareng-bareng cari filmnya Pak. Mungkin bisa ke apa namanya, ke lab komputer ngoten ya Pak ya. Siap, Bu. Ya, Oke. saya tunggu kerjasama dari Bu Rizka nih. Saya wah ngerepoti terus ini Bu sepertinya nanti. Nggak Alah, apa-apa ya enggak. Bu ya? Oh, ini pas saya kosong kok ini ya. Tapi sebentar lagi saya masuk ya, Pak. Enggak apa-apa, nggih. Sudah cukup ya, Nggih. atau mungkin ada yang disampaikan lagi? Iya, cukup sih Bu ya. Terima kasih saya sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Rizka dari obrolan kita. Ya walaupun secara tidak langsung ini obrolan santai ya Bu ya, tapi banyak sekali Ji. ilmu yang saya dapatkan dari obrolan yang kita lakukan tadi Bu. Ya. Baik, terima kasih ya, Pak. Saya ini mohon maaf loh, Pak. Saya kok langsung mau habis ini mau ngajar. Nanti kita lanjut lagi, nggih. Oke siap Bu, saya terima kasih banyak dan monggo untuk melanjutkan ke kegiatan berikutnya ngajar di kelas. Semangat ya Ji. Bu. Nggih, Pak. Terima kasih juga loh, Pak. Nanti saya kapan-kapan juga kalau punya masalah saya hubungi Pak Hendika, nggih. Oke siap Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Halo Pak Hendika, selamat siang. Halo Bu Rizka. Ada apa ini? Ngeren kok menemui Oh, saya ini. iya. Pak Hendika lagi sibuk nggak ini? Atau ada jam? Oh enggak Bu, enggak kebetulan nanti setelah jam 11 nanti saya baru ngajar nanti, jam-jam terakhir. Oh gitu, pas kosong ya Pak ya. Ini Pak mau Iya. cerita-cerita saya Pak. Saya kalau ini kalau Pak Hendika kosong toh saya mau minta waktunya sebentar mau cerita-cerita sedikit. Oke, cerita tentang apa Bu ini? Ayo ini tuh Pak tentang saya ini loh. Wah, saya kok saya itu sekarang itu kok manajemen waktunya itu agak carut marut jadi pekerjaannya banyak yang terbengkalai Pak. Oke, manajemen waktunya agak carut-marut. Nah, berarti kira-kira Bu, Iya. tujuan kita mau diskusi ngobrol santai ini nanti apa Bu? Yang ingin Bu Rizka dapatkan dari obrolan kita ini nanti Bu? Oh, saya pengennya itu nanti saya bisa memanajemen sebaik mungkin dengan berbagai kegiatan yang saya lakukan sekarang, toh Pak. Saya kan sekarang juga ngajar, ditambah Mm-mm. lagi jadi pembina pramuka, tambah lagi juga jadi panitia adiwiyata, masih barengan sama P5, dan juga masih saya punya bayi di rumah, gitu Pak. Aduh, ini tugasnya ada banyak pekerjaan yang terbengkalai seperti itu, Pak. Saya pengen itu kok bisa manajemen sebaik mungkin gitu. Oke, wah kegiatan Bu Rizka memang banyak sekali ya Bu. Nah, kira-kira Bu, dari sekian banyak kegiatan itu, ada nggak kegiatan yang menurut Bu Rizka tuh paling penting untuk Bu Rizka? Yang paling penting ya Pak, yang paling penting ya pasti mengajar ya, Wong. Saya guru. Dan juga tentunya saya kan juga ibu rumah tangga ya Pak, jadi ya keluarga ya penting. Seperti itu. Kadang itu waktu di rumah itu loh Pak, mau buka laptop terus kok ya kayaknya kok ya gimana, ada anaknya masih kecil, dia juga butuh saya juga untuk belajar malam-malam kayak gitu ya. Oke, Dan nah, kalau nggak dikerjakan di rumah ya full ngajar di jamnya juga penuh, tugasnya kapan dikerjakan kayak gitu. nah berarti jenengan sebenarnya sudah punya tahu nih, oh yang penting berarti nanti ngajar, tetapi keluarga juga tidak boleh ditinggalkan. Nah, selain hambatan itu tadi Bu, kalau di rumah tuh susah untuk megang kerjaan. Hambatan lain yang Bu Rizka selama ini rasakan itu apa Bu? Yang saya rasakan tuh hambatannya saat ini itu yaitu Pak banyak sekali tuh tugas-tugas kayak gitu loh. Selain
tupoksi utama yaitu mengajar itu saya juga masih masuk ke dalam kepanitiaan kayak Adiwiyata, kepanitiaan ini mau kemah besar pramuka, juga tambah lagi ini P5 kan Pak, saya juga jadi wali kelas seperti itu. Jadi ya kadang kayak administrasinya itu kayak keteteran seperti itu. Nah, oh berarti Bu Rizka itu kegiatannya begitu banyak dan harus dilakukan semuanya hampir dengan waktu yang bersamaan seperti itu ya Bu ya? Iya, bener Pak, bener. Jadi kayak deadline-nya itu hampir sama kayak gitu. Kadang mikirnya, aduh ini mau dikerjakan kapan? Ini mau waktunya juga kalau di sekolah ya pas ada jam pelajaran kayak gitu. Apa ya mau dikosongin kan tugas utama ngajar ya Pak? Iya betul, tupoksi utama kita tuh ngajar ya. Kira-kira Bu Rizka punya eh, ide atau pandangan Bu Rizka tuh ingin seperti apa dengan masalah yang Bu Rizka hadapi tadi, manajemen waktu yang masih carut-marut tadi, Bu? Terus saya sebenarnya itu pengen punya apa ya Pak, kayak jadwal keseharian kayak gitu. Jadi dari jam 7 saya masuk ke sekolah sampai nanti pulang setengah 4 itu saya punya apa namanya schedule yang terarah kayak gitu Pak. Pengennya kayak gitu tapi ya belum 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 tahu ini caranya mulai itu gimana gitu. Saya juga masih bingung ini. Pengennya kan jam 7 sampai sekolah ngapain 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 itu udah tak rencanakan gitu loh Pak. Biar semua itu kecanda gitu karepe kan gitu. Oh, sama seperti saya kayak kita ngajar anak-anak gitu ya, Bu. Kita kan ada jadwalnya, ya. Kita tertata Janji. secara rapi dari pagi, terus nanti siang sampai kita selesai sore. Kita sudah ada jadwalnya. Nah, sehingga kita tuh jadi nggak bingung gitu loh, mau oh misalnya nanti aku jam 11 ngajar di kelas 11, jam sore ngajar di kelas 10. Semua itu sudah ada rangkaiannya seperti itu ya, Bu ya. Janji. Iya betul Pak. Saya pengen juga kayak gitu biar kadang kan ya Pak namanya ibu-ibu ya kayak saya itu kan ada ibu-ibu toh. Harusnya itu nanti jam 9 itu ada rapat tapi saya malah lupa. Akhirnya tugas saya malah ngajar di kelas atau mungkin malah saya itu ngapain kayak gitu. Akhirnya ada yang ketinggalan. Jadi ada yang terbengkalai satu kayak gitu kan karena ya itu banyaknya padatnya aktivitas sampai lupa-lupa. Jadi pengennya ya saya punya list gitu biar nanti tuh keseharian saya itu bisa checklist oh saya harusnya ini kayak karepe kan gitu pengen nih Pak seperti itu. Nah, ketika jaringan sudah punya gambaran, oh biar tidak lupa dengan kegiatannya apa, jaringan mau buat checklist-checklist tadi. Itu tinggal jenengan langsung tidak lanjuti saja, Bu. Nah, misalkan jaringan udah ada mau buat checklist, nah berarti jaringan bisa buat apa itu? Nah, jaringan punya gambaran apa, Bu? Nanti Nah itu Pak dari saya checklist-checklist tuh itu bingungnya tadi. checklist itu loh Pak kalau di HP gitu ada nggak sih ya Pak saya itu ya nggak saya kan gaptek ya Pak pakainya ya itu aja ada alarmnya kayak tidur itu ada nggak ya Pak ya buat kegiatan Oh, nah sehari-hari gitu. di tanggal, Bu. Nah, tanggal itu biasanya kalau jenengan klik itu nanti, nah di sana tuh jenengan bisa memberikan catatan, Bu. Memberikan catatan. Oh Memberikan nanti kayak catatan, alarm gitu. iya memberikan catatan misalnya hari Senin tanggal 27. Nah, jenengan cari tanggal 27, terus jenengan klik hari Senin, misalkan ada kegiatan rapat jam 9. Nah, jenengan tambahkan kegiatan sekaligus jamnya. Nah, nanti pas kegiatan itu mau masuk jadwalnya pasti akan bunyi alarmnya. Sama kayak Oh kita pasang gitu. alarm pagi-pagi gitu, Bu. Oh iya Pak ya. Kok nggak kepikiran saya Pak. Kemarin nggak kepikiran ke situ. Kepikirannya juga bikin list di kertas. Tapi kan kadang kertasnya ketinggalan. Kalau handphone itu kan pasti saya gunakan bersama saya terus gitu loh. Jadi kalau mengingatkan pakai alarm di handphone kan mungkin lebih efektif dibandingkan saya harus baca-baca, buka-buka note gitu ya Pak ya. Oke oke. Iya. Bisa. Gini, Nah, Pak. berarti kan jenengan sudah punya solusi tadi, membuat checklist atau membuat jadwal tadi. Nah, kira-kira ada konsekuensi tidak yang harus jenengan terima nantinya setelah jenengan membuat jadwal itu tadi? Oh ya konsekuensinya saya juga harus itu Pak. Harus melaksanakan dengan sesuai jadwal itu. Kalau enggak ya sama aja nanti kan ya.
Nah, iya Bu, betul. Dengan sudah buat daftar, misalnya jenengan harusnya melaksanakan kegiatan A, jenengan nanti dulu lah. Nah, itu nanti juga jadinya pasti akan eh, nabrak-nabrak ke kegiatan yang lain juga seperti itu ya Bu ya. Nah, Bu Rizka, Iya. nih dari skala 1 sampai 10 nih Bu. Nah, kira-kira usaha dari Bu Rizka untuk mencapai tujuan tadi tentang manajerial waktu. Nah, itu skala berapa? Kalau saat ini kan saya minus ya Pak. Saya mungkin ada di 4 dan saya pengennya itu nanti ada di ya minimal ya 8 apa 7 lah enggak apa-apa. Yang penting jalan dulu. Nanti kan lama kelamaan kan saya harapannya bisa jadi habit kebiasaan baik. Tidak perlu diingatkan sudah tertata kan kayak gitu. Oke, Mas, mantap sekali itu, Bu. Nah, berarti tadi kan sudah punya planning-planning. Nah, strategi Bu Rizka yang bisa Bu Rizka ambil mulai saat ini untuk mencapai tadi tujuan bisa memanajerial waktu yang bagus itu apa, Bu? Yang bisa Bu Rizka. Berarti ya strategi ini ya saya itu ya Pak, saya nanti sudah harus list kegiatan esok hari, saya harus mulai secepatnya biar tidak ada yang terbengkalai. Berarti besok saya sudah mulai ngelis di handphone saya biar setting alarm sekalian, biar bisa terlaksana dan tidak berlarut-larut. Nanti kalau tambah lama-lama nanti pekerjaan saya juga banyak yang terbengkalai juga, seperti itu. Oke, berarti udah mulai ngelis, membuat rencana di HP. Kemudian Bu, tadi sudah buat rencana itu. Kira-kira ukuran sukses dari rancangan yang Ibu buat itu nanti seperti apa, Bu? Jadi kan dia, oh ya, saya punya rencana ini tuh berhasil, nah seperti itu. Ukurannya itu Ya seperti apa? berhasil tuh nanti kalau saya sudah itu Pak, sudah pertama sudah melakukan hal itu, sudah melaksanakan semua kegiatan hari itu tanpa meninggalkan salah satu itu sudah sukses. Apalagi nanti kalau itu sudah terlaksana tanpa harus ada alarm itu mungkin itu lebih sukses lagi ya Pak ya. Tanpa berbantuan HP itu saya sudah bisa menata alur kegiatan saya gitu ya Kak. Itu adalah ukuran suksesnya nanti Pak. Nah, Harapan saya berarti, seperti itu. Ji. iya, berarti dari diri Bu Rizka sendiri ya, tanpa ada pengaruh dari alat di luar diri Bu Rizka yang Ji. bisa eh, mengingatkan kegiatan-kegiatan yang harus Bu Rizka lakukan seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi mulai kapan nih kira-kira Bu Rizka akan melakukan tindak lanjut dari rencana yang sudah Bu Rizka persiapkan tadi? Mulai kapan ya? Nanti ya Pak, nanti saya mau list dulu buat besok. Biar besok soalnya kebetulan ada pelaksanaan P5. Nah, kalau besok saya nggak mulai-mulai ya keder lagi nanti. Jadi nanti insya Allah nanti setelah ini nanti saya coba list untuk kegiatan esok hari biar besok besok pagi saya juga sudah langsung menjalankan gitu Pak. Oh ya, Secepatnya, lebih kira-kira, cepat lebih baik gitu Pak. oh lanjutkan betul ya. Besok ada acara apa sih Bu? Jaringan itu? Ada kegiatan P5 Pak, barengan sama Selain itu apa Adiwiyata lagi Bu? Mandiri. Oh, Nanti itu masih jam ada berapa Bu? ngajar. Pripun? Yang P5 itu jam berapa itu? Itu full Pak wali kelas itu saya. Tapi Oh kalau full kelas ya. 12 tetap pelajaran, jadi tetap ngajar juga. Barengan sama Adiwiyata Mandiri, ya ini ya tembuk-tembuk, Pak. Besok Rabu Oh. itu ya anak saya yang gede itu juga harus les juga. Pulangnya jemput lah. Kalau lupa jemput tuh Pak, misalnya. Nah, berarti dengan tadi banyak kegiatan, jaringan akan buat list. Nah, komitmen. Nah, ini komitmen apa ini yang harus Bu Rizka buat untuk menjalankan rencana dari Bu Rizka tadi? Kira-kira apa Bu? Iya, kalau saya, menurut saya ya komitmennya ya kalau memang saya sudah nanti sudah membuat list kegiatan ya saya juga harus konsekuen dengan apa yang saya buat. Jadi tidak membuang-buang waktu kadang apa ya, tidak membuang waktu yang tidak ada di list seperti itu. Oke, nah berarti mungkin ada
pihak lain tidak yang bisa membantu Bu Rizka untuk menjalankan komitmen dari Bu Rizka tadi? Pihak lain, pihak lain siapa ya Pak? Mungkin saya nanti bisa minta bantuan sama keluarga ya Pak, karena kan nanti kan juga kadang pekerjaan yang dibawa pulang itu juga biar bisa dikerjakan gitu kan bisa nanti saya komunikasikan ke suami, ke yang bantu rumah kayak gitu. Kalau di rumah ada keluarga berarti di sekolah juga ada siapa? Guru. Nah, Ya mungkin juga tim rekan. tim dari Adiwiyata, tim dari P5 gitu bisa berkomunikasi untuk menyelesaikan administrasi. Jadi kan nggak harus saya juga yang mengerjakan kan bisa membagi pekerjaan seperti itu ya Pak. Iya, betul seperti itu, Bu. Di rumah ada keluarga, di sekolah masih ada rekan sejawat. Nah, dari obrolan kita hari ini, Bu Rizka, kira-kira Bu Rizka bisa menarik kesimpulan apa, Bu, dari obrolan kita hari ini? Wah, alhamdulillah, saya kesimpulan saya sudah mendapatkan pencerahan dari kegalauan kegundah gulanaan saya, Pak. Kemarin tuh bingung ini gimana kok manajemennya waktu kok carut marut seperti ini. Sekarang saya sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Hendika kalau ya lebih baik memang membuat list itu tadi seperti itu. Makasih loh Pak lo, maaf loh. Saya kok jadi Oke. mengganggu jam istirahat jenengan nih. Siap, siap, Bu. Enggak apa-apa. Kita ngobrol santai saja. Oh iya, ini kebetulan ini oh, saya ada kegiatan ini, Bu. Ini alarm saya bunyi nih, Bu. Ini saya juga sudah mempraktekkan ini, Bu. Nah, alarm saya ini bunyi. Oh, jin, Ini jin, jin, setelah jin. ini Saya ternyata ngikutin ada, jenengan nanti. iya, ini ada kegiatan saya di SMA 3 ini, Bu. Ada pertemuan. Oh, nggih. Jadi mohon maaf, Bu Rizka. Bukannya saya tidak mau ngobrol panjang lebar lagi dengan Bu Rizka, tapi karena ada kegiatan yang harus saya laksanakan, jadi saya harus pamit ya Bu Rizka, nggih. Jin, jin, jin. Terima kasih loh Pak Hendika loh, sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Nggih. Mungkin kita besok sambung lagi kalau sudah saya terapkan, saya ceritain apa Oke, namanya penerapan-penerapan yang saya lakukan. Nggih. siap Bu, saya tunggu cerita berikutnya. Nggih. Nggih, Iya, ngoten nggih. terima kasih Pak. Saya langsung Jin, pamit nggih Bu. jin, Matur jin Pak nuwun. Matur nuwun sangat ya Pak. Jin. Selamat siang Pak, terima kasih. Ya, selamat siang. Sami-sami Bu Rizka.